Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baiklah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman Batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat sampai zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 3 kerajaan tertua yang pernah memperjuangkan bangsa Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Kutai berdiri di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, Desa Tenggarong pada abad ke-5. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Rajanya bernama Kudungga, yang memiliki anak bernama Aswawarman, serta cucu bernama Mulawarman. Masyarakat kota yang membuka sejarah Indonesia pertama kali menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, serta sedekah kepada para Brahmana. Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 munculnya suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang dibawa kekuasaan Wangsa Sailendra. Kerajaan ini adalah kerajaan maritim yang sangat mengandalkan kekuatan lautnya, seperti Selat Malaka dan Selat Sunda. Dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai, pengurus pajak, dan harta benda. Pada saat itu, kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai keutuhan. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri antara abad ke-13 hingga abad ke-16. Pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara, wilayah kekuasaan Majapahit, yaitu membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Pada waktu itu, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam suatu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasomo, dan dalam buku itu kita jumpai seloka Persatuan Nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbunyi lengkapnya, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, walaupun berbeda namun satu jua, adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Kebangkitan nasional zaman penjajahan Jepang dan proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Kebangkitan nasional. Dengan kebangkitan dunia di panggung politik internasional, tumbuh kesadaran akan kekuatan sendiri, seperti Filipina pada tahun 1839 yang dipelopori Jos Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia pada tahun 1905. Adapun Indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Randus Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Kemudian berdiri Serikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1909, Partai Nasional Indonesia yang didirikan Cipto Mungkusumo, Soetono, dan tokoh lainnya. Sejak saat itu, perjuangan nasional Indonesia memiliki tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Zaman penjajahan Jepang. Janji penjajahan Belanda tentang Indonesia merdeka tidak pernah terjadi sampai akhir penjajahan Belanda pada tanggal 10 Maret 1940. Kemudian penjajahan Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda. Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia.
pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang. Penjajah Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya untuk mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia. Jepang menganjurkan untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha atau BPUPKI atau Dekurisi Zumbi Tiosokai. Pada hari itu juga diumumkan sebagai ketua Kaiko Dr. Randus KRT Rajiman Widyodiningrat, yaitu kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. Pengesahan Pancasila. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nama Pancasila pertama kali diutarakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama BPUPKI. Melalui Kapres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, sekaligus hari libur nasional. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.